Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di tim Misteri Sahabat Remaja Baul yang akan menguak mitos-mitos yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan juga sangat mendidik juga ya guys. Oke, sebelum kita mulai cerita mistis The Movie, kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Oke, berdoa selesai ya guys. Ini spesial untuk penonton setia. Jadi saya akan mengangkat sebuah kisah nyata, kisah gaib beserta ide kreatif langsung dari Anjuanda yang akan menceritakan sebuah mungkin kisah gaib dan juga kisah nyata yang sangat mengkoyak pikiran dan juga sangat membuat hati ketakutan gitu ya guys. Karena bercampur aduk gitu ya, membuat emosional dan juga membuat kesel gitu ya, greget. Itulah spesialnya video saya ya guys. Yang sedang gabut atau yang sedang bete, yang sedang kesel itu bisa semakin greget nonton video ini ya guys. Oke, dan mari kita mulai cerita. Sorry guys, gue agak ketawa sedikit soalnya kita itu harus dibikin rileks ya guys, supaya videonya juga bagus dan juga indah ya. Dan mari kita mulai ceritanya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, karangan dan juga gaib gitu ya, yang mungkin bisa aja asli, bisa aja juga palsu ya guys, karena ini hanyalah sebuah cerita. Ingat, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Yang berjudul Pangeran Pedang Petir dan Ratu Air. Judulnya saja sudah sangat luar biasa ya guys, dan pasti kalian menanti-nanti gitu ya guys. Dan mari kita mulai perjuangan seorang lelaki yang parubaya, bukan parubaya, maksudnya lelaki biasa yang berjuang gitu ya, menghadapi berbagai gangguan ya guys. Tapi berbagai gangguan nyata, gaib dan juga mistis ya guys, sebelum dia mendapatkan satu cahaya dan juga pusaka pedang petir gitu ya. Dan mari kita mulai ceritanya ya guys. Pada suatu hari di sebuah jalan kecil, ada seorang lelaki yang sedang berjalan lemas gitu. Berjalan lemas dan tiba-tiba terpental jauh ke pagar. Kalau bahasa Jakartanya pagar, kalau bahasa Jawanya rajeg ya. Terpental ke rajeg gitu, seperti ada yang mendorong ketika dia sedang berjalan di jalan kecil gitu ya. Terpental lumayan jauh dan dia merasakan keanehan gitu. Kenapa tiba-tiba dia jalan terpental gitu ya? Tiba-tiba terpental begitu saja. Dan ternyata guys, setelah dia diterawang oleh seseorang gitu ya, dia itu didorong oleh sesosok leak. Sesosok leak yang sangat seram sekali ya. Lidahnya panjang, rambutnya gimbal gitu ya. Pokoknya sulit diceritakan gitu ya guys. Itu sangat seram sekali kalau benar-benar ada sosoknya gitu ya guys. Ternyata dia didorong oleh sesosok leak guys. Lidahnya sangat panjang dan energinya sangat kuat banget gitu ya guys. Sampai-sampai dia benar-benar terpental jauh, anak lelaki itu ya. Terpental jauh, dan itu sangat aneh gitu. Sangat aneh. Dan juga selama ini sikap lelaki itu sangat acuh gitu ya, dan juga sangat angkuh gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin dia sedang dikuasai berbagai makhluk gaib gitu ya, yang merasuki tubuhnya gitu ya. Dan itu setelah kejadian itu, tiba-tiba hari demi hari, waktu demi waktu pun berjalan, dan akhirnya ternyata benar lelaki itu sedang dimasuki satu persatu makhluk gaib yang mungkin berenergi cukup kuat. Dan juga ada yang paling kuat banget gitu, yang paling merajai energi itu gitu. Dan itu sangat kuat banget ya guys. Tidak terbayangkan gitu seberapa kekuatan energi yang paling terakhir itu ya guys. Dan akhirnya kejadian seram itu pun terjadi guys. Tiba-tiba di sebuah pagi hari menuju jam 5 subuh dan pagi,
anak itu kesurupan guys. Anak itu kesurupan, kuntilanak gitu ya guys. Dengan nada hanya ketawa dan tidak mau berbicara gitu. Dan semuanya itu tidak mau bicara makhluk itu. Hanya menunjukkan beberapa gerakan tangan dan juga geraman gitu. Cukup aneh sekali. Dan membuat orang yang memegangnya terpontang-panting saat memegang dia kesurupan gitu ya. Terpental lagi, dijeragal lagi. Dijeragal maksudnya dipegang, kalau bahasa Jawanya dijeragal. Dipegang lagi gitu ya. Terpental lagi sampai terus dari makhluk kunti sampai ternyata bener ada leaknya juga guys. Yang mendorong anak itu ternyata itu adalah sosok leak yang lidahnya cukup serem ya guys. Oke. Di situ juga benar ternyata ada sosok leak, ada sosok harimau juga ya. Dan yang terakhir guys, itu sangat membuat orang yang melihatnya kebingungan gitu ya. Ternyata sosok terakhir itu adalah mungkin kalau bahasa Jawanya mungkin ya apa namanya? Mungkin ratu air gitu ya. Yang terakhir itu adalah ratu air guys. Itu energinya sangat kuat banget gitu, dan bahasanya mungkin dia tidak ngomong tapi cukup lembut gitu. Dan itu yang terakhir. Dan akhirnya setelah tergonjang-ganjing kesurupan ya guys, anak itu pun terbebas gitu. Dan dikasih minum air kelapa supaya lebih tenang lagi. Cuman pikirannya masih bingung dan lemah sekali karena dimasuki berbagai makhluk gaib yang berenergi cukup luar biasa ya guys. Itu gitu ya. Dan semuanya pun berakhir dengan takut dan juga lemas gitu ya akhirnya. Dan selanjutnya tiba-tiba gangguan pun terjadi lagi kepada anak lelaki itu. Gangguan demi gangguan gitu ya. Setiap malam dia melihat ada apa ya, seperti bunga mawar yang terbang gitu ya. Tapi dia belum pernah melihat sosoknya gitu. Apa gitu sosoknya ya. Hanya berwujudkan bunga mawar yang terbang mutar gitu ya, seperti kencang. Mungkin ketika anak lelaki itu tidur, bunga mawar itu muter gitu. Tapi ketika dia bangun hilang. Ketika dia bangun hilang lagi bunga mawar itu gitu ya. Itu sangat mistis banget ya guys. Dan sangat mungkin kalau kalian tidur sendiri didatangi bunga mawar seperti itu, kalian bakal ketakutan ya guys. Dan sangat merinding banget ya guys. Itu terjadi setiap malam gitu guys. Terjadi setiap malam. Dan selanjutnya terjadi lagi guys. Terjadi lagi ya guys. Selanjutnya terjadi lagi mungkin gangguan gaib ya guys. Gangguan gaib yang mungkin di luar nalar dan di luar pikiran gitu ya guys. Sorry guys, gue emosi soalnya gue orangnya emosian ya. Dan akhirnya tiba-tiba setelah bunga mawar itu, gangguan datang lagi berbentuk seperti apa ya, seperti warna hitam gitu ya, seperti ilmu-ilmu yang ada di film gitu ya. Itu saya juga kebingungan, itu apa ya, mungkin itu yang dinamakan ilmu hitam atau apa ya. Warnanya hitam dan sangat pekat gitu, muncul setiap malam gitu ya. Itu sangat mistis banget ya guys, sangat seram sekali. Kalau mungkin kalian yang mengalami gitu, kalian juga bakal ketakutan tiap malam gitu ya, melihat ada seperti ilmu hitam yang selalu menyerang tiap malam tapi selalu gagal gitu, karena anak itu memiliki iman yang kuat dan selalu berdoa ketika menghadapi berbagai serangan gaib gitu ya. Dan alhamdulillah selalu terbebas gitu ya guys. Ketika melawan bunga mawar itu, lelaki itu hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kata itu aja bunga itu sudah ketakutan, musar dan menghilang gitu. Sama juga seperti ilmu hitam itu gitu, tiba-tiba menghilang dengan tiba-tiba gitu ya. Akhirnya yang paling lebih seram lagi guys, yang paling lebih seram lagi dan bakal membuat bulu kuduk kalian merinding gitu ya. Ketika lelaki itu tidur, badannya semua ditutupin gitu, ditutupin pakai spray, kalau bahasa Jakartanya spray ya, ditutupin spray semua gitu. Kata orang dulu itu pamali katanya, kalau tidur badannya ditutupin semua gitu ya. Itu bisa berakibat fatal dan mengundang makhluk gaib gitu ya guys. Gaib gitu.
Karena kata orang dulu itu, kita itu harus percaya sama orang dulu, karena orang dulu itu kadang-kadang suka benar perkataannya gitu ya. Kalau pamali ya pamali gitu. Kalau pengobatan zaman dulu juga gitu ya, itu memakai dedaunan gitu, itu juga cukup efektif juga ya, karena saya juga pernah mencobanya gitu. Ketika mengalami penyakit yang begitu berat gitu, kata orang dulu nih pakai daun ini, dan saya nurutin gitu, dan akhirnya alhamdulillah kondisi saya ketika menghadapi penyakit yang cukup luar biasa dan merenggut gitu ya, akhirnya bisa terbebas dari penyakit yang luar biasa itu dahsyatnya gitu ya, karena saya hanya menuruti orang dulu gitu, minum dedaunan yang mereka tunjukkan itu gitu ya. Oke, setelah serangan ilmu hitam itu gitu ya, akhirnya itu yang ketika tidur gitu ya, ketika tidur badannya ditutupin, tiba-tiba dia seperti ditindihin begitu berat gitu, sepertinya melebihi gajah atau apa gitu ya, berapa kilo atau berapa ton gitu ya, seperti berat sekali tangan mengangkat ketika malam itu terjadinya malam larut ya, berat sekali seperti ditindihi mungkin 1 ekor gajah atau berapa ton gitu ya. Saya pun maksudnya lelaki itu pun tidak bisa mengangkat gitu, berat sekali mengangkat spray itu, padahal spraynya itu tipis banget guys, tapi kenapa tidak bisa diangkat. Dan ternyata guys, kalau menurut saya itu adalah sosok Gondoruo mungkin yang menduduki lelaki itu yang sedang tidur, karena itu katanya pemali, kalau tidur ditutupin badannya semua gitu ya, itu sangat pemali dan mengundang makhluk gaib. Dan akhirnya lelaki itu mendorong lagi spraynya, mendorong lagi, tidak kuat guys, berat banget, tidak kuat mengangkat spray itu. Dan akhirnya guys, dia baca doa lagi, akhirnya bisa terlepas juga tuh spray, enteng juga gitu ya. Mungkin benar guys, kalau kita tidur ditutupin semua badannya itu bisa mengandung mengundang sosok Gondoruo gitu untuk menduduki kita, dan itu sangat bahaya guys ya. Hati-hati kalau tidur, tidak boleh ditutupin semua gitu, itu sangat bahaya gitu ya guys. Dan setelah berbagai bertubi-tubi gangguan gaib yang dialami lelaki itu, di suatu malam ketika dia tidur ya, tiba-tiba ada cahaya putih yang datang tiba-tiba setelah mungkin berbulan-bulan, hampir bertahun-tahun gangguan itu datang, tapi dia tidak pernah menyerah. Akhirnya cahaya putih pun datang dan memasuki kening lelaki itu dengan tiba-tiba, memasuki kening lelaki itu, dan lelaki itu pun kebingungan gitu, apa yang memasuki itu seperti cahaya kecil ya guys, dan langsung gitu menyala gitu, langsung hilang gitu ke keningnya. Itu sangat mistis banget ya guys. Oke, setelah mendapat cahaya itu, mungkin saja keanehan-keanehan itu bisa terjadi gitu, ketika dia tiba-tiba bisa melihat sesosok mungkin bayangan hitam yang ada di rumahnya gitu ya, mungkin bentuknya seperti manusia tapi bulunya hitam semua berdiri gitu. Ketika dia tidur, dia mengintip di kamar dalam gitu, dan dia melihatnya benar-benar jelas, sosoknya seperti mungkin orang gitu, tapi badannya hitam semua gitu, dan itu membuat lelaki itu ketakutan. Kenapa dia bisa melihat sosok itu gitu ya, dan membuat semakin ketakutan. Dan setelah mendapat cahaya itu pun gangguan tidak berhenti gitu guys, tidak berhenti. Dan yang paling mistis guys, ini mungkin awas ya, kalau kalian mendengarkannya mungkin akan merinding juga ya guys. Pada suatu malam itu memang belum ada gangguan gitu, dia sering tidur sendiri di rumah gitu ya, nggak ada orang gitu ya, belum ada gangguan, hanya merinding belaka gitu ya. Tiba-tiba guys, ada krocok-krocok air di belakang gitu, tapi nggak ada orang guys, seperti ada orang mandi gitu ya. Tapi bingung gitu, padahal kan saya posisi lelaki itu sendiri gitu, tapi kenapa di kamar mandi ada yang mandi gitu ya. Dia kebingungan gitu, siapa yang mandi gitu ya. Akhirnya dia diam dulu dan berdoa dulu, karena takutnya nanti dongol tiba-tiba gitu ya, kaget gitu ya. Jadi dia diam dulu, berdoa dulu gitu, baru dia memberanikan diri ke belakang gitu, menengok kamar mandi yang tiba-tiba ada orang mandi dan menyalakan keran gitu ya guys. Aduh, merinding banget guys.
Dan dia mendekatinya, ternyata guys tidak ada apa-apa guys, tidak ada apa-apa di kamar mandi itu. Mungkin itu adalah sosok, ya mungkin yang paling heboh gitu ya, yang sering mandi kayak gitu, mungkin kuntilanak gitu ya. Soalnya kan kalau kuntilanak itu suka mandi gitu kalau malam, mungkin ya mungkin aja gitu ya kan, yang paling heboh itu gitu ya. Dan itu bener-bener mistis banget ya guys, sangat takut sekali. Dan setelah kejadian itu, dari yang gangguan gaib gitu, sorry guys muncrat sedikit, dari yang gangguan gaib, gangguan nyata itu terjadi gitu ya, akhirnya tiba-tiba gangguan di alam mimpi pun terus bertubi-tubi menghantam lelaki itu gitu ya, menghantam seperti kejadian yang sudah saya ceritakan di cerita mistis selanjutnya gitu ya, yang sudah saya upload gitu. Itu semuanya diangkat dari kisah nyata dan kisah gaib gitu ya, seperti yang saya sebelum Pangeran Pedang Petir itu mendapatkan pedang petir gitu, gangguannya seperti itu gitu. Dan akhirnya gangguan gaib itu bertubi-tubi, kadang juga buruk, kadang juga indah, kadang juga membahagiakan mimpi itu gitu ya. Tapi apalah arti mimpi, kalau kata orang dulu hanyalah bunga tidur ya guys. Mimpi itu hanyalah bunga tidur, teman tidur. Tapi kalau menurut saya mimpi itu bisa aja menjadi nyata atau petunjuk gitu, tergantung kepercayaan masing-masing gitu ya guys. Dan itu sangat luar biasa. Kadang mendapat mimpi buruk, mimpi yang menyenangkan, mimpi yang happy, yang bikin greget juga terjadi gitu ya di alam itu yang dialami oleh lelaki itu. Dan yang paling luar biasa guys, ketika anak lelaki itu tidur, dia dipertemukan dengan sebuah mungkin istana emas yang begitu besar ya, begitu besar sekali sampai menjulang ke atas gitu ya, saking besarnya gitu ya. Aku pun maksudnya lelaki itu pun terlihat sangat kecil banget guys ketika melewati dinding pojok istana emas itu gitu ya. Dia pun belum masuk ke dalam istana itu, hanya disuguhkan di luar istana itunya aja gitu. Dia berjalan di teras, di pojok gitu ya, dan dia kelihatan sangat kecil banget guys, mungkin sejempol jentik atau kuku ya, karena saking besarnya istana emas itu ya guys. Ya istana emas itu gitu ya, anak lelaki itu kelihatan sangat kecil, mungkin sebesar jentik gitu ya, saking besarnya. Dia pun penasaran gitu, jalan lagi ke pinggir, jalan lagi ke pinggir. Itu hanya di luarnya guys, apalagi di dalamnya gitu ya. Istana itu besar banget gitu ya, dan berkilauan gitu ya guys. Tapi lelaki itu tidak sempat untuk masuk istana itu karena dia disuguhkan hanya di luar gitu. Lelaki itu pun terus manjat ke istana itu, terus manjat lagi sampai sebuah pertengahan. Dia melihat ada bundaran gitu ya, melihat ada bundaran di istana itu. Dia pun mendekati bundaran itu gitu, dan melihat langit seperti petir, banyak banget gitu ya, kalau bahasa Jawanya trelep gitu ya, seperti jelegur gitu ya, warnanya sangat hijau dan juga seram gitu ya. Lelaki itu pun mendekati bundaran itu dan terus berjalan mendekati bundaran itu gitu ya, mendekati lagi sampai ke ujung gitu ya. Dia tengok-tengok, ini tempat apa gitu, dan melihat ke langit banyak petir sekali gitu ya. Tempat apakah ini? Dia bingung, berjalan ke samping, ke pojok, tengok-tengok lagi, ini tempat apa gitu ya. Akhirnya guys, tiba-tiba ada bisikan dari langit gitu, bisikan yang mungkin, sorry guys muncrat guys, bisikan yang mungkin seperti apa ya, seperti orang ngomong gitu, tapi cukup besar gitu suaranya gitu ya, dari langit. Dia berbicara, mungkin sebelum dia berbicara gitu ya, tiba-tiba ada mungkin pusaka pedang petir turun dari langit gitu ya, nancep di depan lelaki itu gitu, nancep di depan lelaki itu. Dan lelaki itu pun kebingungan gitu, apa ini ya, pedangnya mungkin sebesar apa ya, lumayan besar lah gitu ya, dan diselimuti petir gitu, diselimuti petir. Itu mungkin yang dinamakan pedang petir gitu ya.
dia bingung gitu, memegang pedang petir itu juga masih berat gitu ya, mencabutnya. Akhirnya datanglah sebuah bisikan dari langit gitu. Hei anak muda, pergunakan pedang itu ketika kau terdesak. Jangan pergunakan pedang itu untuk kejahatan, pergunakanlah untuk kebaikan. Dan ketika mencabut pedang itu kamu tidak boleh emosi gitu, harus dengan hati yang tulus. Bisikan itu pun terus terdengar gitu dari langit, terus terdengar gitu, dan sangat kencang ya, mungkin seperti pakai speaker gitu ya, dan sangat seram banget gitu karena suaranya dari langit, tidak ada orang-orang gitu ya. Dan dia berbicara, pergunakan pedang itu untuk kebaikan dan akan bisa dicabut, dan mencabutnya juga harus dengan hati yang tulus gitu. Akhirnya suara itu pun menghilang gitu, dan petir pun duar, terdengar sangat keras sekali gitu ya ketika hilangnya suara itu. Dan akhirnya lelaki itu pun bersiap-siap mencabut pedang petir itu ya. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu semacam pusaka kali ya, semacam pusaka, dan masih diselimuti petir gitu ya. Akhirnya lelaki itu pun duduk sedikit, nunduk sedikit, memegang pedang itu, dan cukup aneh, tidak terjadi apa-apa gitu. Dia mencabut dengan pelan, akhirnya bisa tercabut guys pedang petir itu, dan langsung masuk ke tubuh lelaki itu ya guys. Ya begitulah ceritanya ya guys, perjuangannya. Dan sebelum itu juga ya guys, sebelum mendapat pedang petir itu, dia juga pernah bertemu dengan sosok mungkin kalau itunya separuh doang gitu ya guys, separuh doang, dan rambutnya panjang berintik seperti mungkin apa ya, panjang banget. Dia terbang gitu di atas. Itu sangat mistis banget guys, sangat mistis banget sebelum mendapatkan pedang itu. Oke, dan berhentilah cerita mistisnya Pangeran Pedang Petir dan Ratu Air full the movie spesial untuk penggemar setia ya guys. Yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, karena ini hanyalah sebuah cerita yang mungkin bisa aja asli, bisa aja palsu. Jadi ambil sisi baiknya aja, buang sisi buruknya ya guys, karena ini hanyalah sebuah cerita. Jangan lupa juga dukung channel Aing Juanda juga ya guys. Oke, sebelum itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu jaga iman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.